Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min nutfatin amsyaj wa ja'alahu sami'an basira wa hadahu an-najdain faminhum man salaka tariqal jannah wa minhum man yasla sa'ira. Wassalatu wassalamu ala man ursila bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu fi ihya'id dini mu'inan wa dhahira wa hum ala mujahadatihim lam yattakhidhu min dunillahi waliyan wala nasira. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sholat isya dan sholat qiyamul lail yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah diperintahkan kepada kita serta meninggalkan larangan-larangan yang telah dilarang atas kita. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak sekali menyebutkan sifat-sifat, menyebutkan akhlak-akhlak, baik akhlak terpuji, sifat terpuji maupun akhlak tercela atau sifat tercela. Tujuan dari disebutkannya akhlak-akhlak dan contoh-contoh itu adalah agar kita semua bisa mengambil ibrah, agar kita semua bisa mengikuti akhlak-akhlak terpuji dan meninggalkan akhlak-akhlak tercela. Salah satu contoh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah mengenai karakteristik orang-orang munafik. Orang munafik itu artinya orang yang di dalam lisannya dia mengatakan beriman kepada Allah, tetapi di dalam hatinya dia sebenarnya kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala serta tidak percaya terhadap rukun iman yang 6. Salah satu sifat orang-orang munafik yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat ke-11 sampai ayat ke-13, Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ketiga ayat tersebut membicarakan salah satu sifat orang-orang munafik. Sifat orang munafik yang disebutkan di ayat-ayat tersebut adalah mereka suka memutarbalikkan fakta. Mereka suka mengotak-atik sesuatu yang benar dijadikan salah, sesuatu yang salah dijadikan sebagai sesuatu yang benar. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala menyinggung mereka di ayat yang ke-11. Allah mengatakan bahwa orang-orang munafik itu ketika dikatakan pada mereka bahwa mereka telah membuat kerusakan di muka bumi, dan ini memang terjadi baik di zaman Rasulullah atau di zaman-zaman setelahnya. Pekerjaan mereka itu memang suka menebar fitnah. Pekerjaan mereka itu suka memecah belah terutama umat Islam. Pekerjaan mereka itu menyerang Islam dari dalam. Itu semua jelas sebuah keburukan. Tetapi ketika dikatakan pada mereka bahwa mereka telah berbuat buruk, apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan
qalu innama nahnu muslihun. Tidak, kami melakukan semua itu demi kemaslahatan versi mereka. Jadi mereka tidak mengaku bahwasannya mereka melakukan suatu keburukan, padahal nyata-nyata perbuatan mereka adalah perbuatan yang buruk. Maka di ayat berikutnya Allah menegaskan, dan Syekh Wahab Az-Zuhaili, salah seorang mufassir abad kontemporer, mengatakan di ayat berikutnya Allah memberikan penekanan. Allah mengatakan ala innahum humul mufsidun. Kalau dalam bahasa Arab itu ada kata taukid, penekanan, tidak main-main, 4 kali kata penekanan di situ. Pertama ala, inna, kemudian hum, ya, innahum, diulangi lagi hum al mufsidun. Sungguh mereka itulah benar-benar orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Walakin la tash'urun, walakin la yash'urun, tetapi mereka tidak merasa bahwa mereka telah membuat kerusakan. Kemudian para jamaah sekalian, disebutkan di ayat ke-11, orang-orang munafik itu ketika diajak beriman, mereka justru mengolok-olok orang-orang yang beriman. Mereka mengatakan, anu minu kama amanas sufaha, apa yang kamu lakukan? Jadi zaman Rasulullah itu memang ada golongan orang-orang munafik, ya, yang sebagian besar itu dari orang-orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Tapi di sisi lain ada orang-orang Yahudi yang mereka juga masuk Islam dan mendapatkan hidayah. Seperti misalnya ada namanya Abdullah bin Salam. Itu dia orang Yahudi, awalnya pendeta, bahkan kemudian dia sadar dan masuk Islam. Nah, orang-orang seperti Abdullah bin Salam ini mengajak orang-orang munafik ini agar mereka tidak berpura-pura dalam keimanan, agar mereka beriman dengan sungguh-sungguh. Tapi apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan, anu minu kama amanas sufaha, apakah kami akan beriman sebagaimana keimanan orang-orang yang mengikuti Muhammad itu, yang sebagian besar mereka itu dari kalangan budak, dari kalangan orang-orang yang lemah. Jadi mereka benar-benar meremehkan umat Islam, meremehkan pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun dengan tegas menyebutkan, sebagaimana disebutkan di ayat sebelumnya, ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lam. Ketahuilah bahwa yang bodoh itu bukan pengikut Nabi Muhammad, tapi merekalah orang-orang yang bodoh, karena mereka sama sekali tidak mengetahui apa itu hakikat keimanan. Maka para jamaah sekalian, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita menghindari sifat-sifat tercela yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Salah satu contohnya adalah sifat yang dimiliki oleh orang-orang munafik, yang mereka itu suka memutarbalikkan fakta, suka memutarbalikkan, menjadikan sesuatu yang benar menjadi sesuatu yang salah, dan sebaliknya menjadi sesuatu, awalnya sesuatu yang salah mereka otak-atik menjadi sesuatu yang benar. Marilah kita semua berusaha agar kita semua mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beriman sesungguh-sungguhnya dalam hati, serta melaksanakan perintah Allah dalam lisan dan juga dalam perbuatan kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.